Assalamualaikum rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits pada segmen analisa dunia kripto kita pada kali ini. Rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan dari dunia kripto selama 1 minggu ini dan bagaimanakah prediksinya untuk minggu depan? Nah, ini ingin saya coba gambarkan buat rekan trader semuanya. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang terjadi pada platform kita kripto pada minggu lalu. Rekan trader kalau lihat pada minggu lalu di sini sudah sangat jelas ya. Saya sudah memberikan sedikit gambaran dan analisa untuk minggu kemarin di mana dari tanggal 19 kemarin saya memprediksikan bahwa pergerakan dari Bitcoin, kripto terutama Bitcoin, kita akan bahas selalu Bitcoin, adalah dia akan bergerak dari posisi 29.100 sampai ke posisi 30.375 per satu Bitcoin. Memang kalau rekan trader lihat di sini ya, rekan trader lihat di sini saya bilang juga bahwa kemungkinan besar memang tujuan akhirnya dari Bitcoin kenaikan itu akan sampai ke 31.000. Akan tetapi rekan trader, saya bilang bahwa untuk menuju ke 31.000 itu penuh dengan perjuangan. Kita harus bisa melewati 30.000 dulu. 30.375 ya. Kalau memang dia bisa melewati level sini 30.375 artinya dia akan menuju ke 30.745 dan setelah itu sampai di titik tertingginya 31.000. Akan tetapi saya juga udah bilang dari kemarin bahwa minggu kemarin itu minggu yang benar-benar wait and see, melihat ya, karena satu minggu itu tidak terlalu banyak kalender ekonomi fundamental yang dikeluarkan ya. Oleh karena itu pergerakannya itu pada prinsipnya dia sempat naik, dia turun lagi, dan puncak dari penurunan itu adalah pada hari Senin kemarin di mana dia turun sampai di level yang paling terendah, melewati rentang harian atau melewati nilai yang saya coba bilang buat rekan trader di seputaran 29.100. Dia memang menembus level 28.816, tapi setelah itu perlahan namun pasti dia naik kembali lagi rekan trader ya. Bitcoin ini kembali lagi mengalami penguatan dan dia kembali lagi masuk ke zona 29.368 ya. Intinya 29.100 lah, dia naik lagi ke pergerakan selanjutnya. Nah, untuk minggu ini sekali lagi saya bilang buat rekan trader, bagaimanakah pergerakan Bitcoin untuk minggu ini? Saya kembali lagi bilang buat rekan trader semuanya bahwa ingat nanti malam ya, pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian barat akan ada rekan trader kalender ekonomi di mana kita bisa lihat di situ bahwa FOMC akan mengadakan pertemuan rekan trader ya, rapat pertemuan FOMC yang akan dilaksanakan, dan pada rapat pertemuan tersebut akan diberikan statement apakah kenaikan tingkat suku bunga ini masih terus berlanjut atau dia tidak lagi terjadi peningkatan tingkat suku bunga, kenaikan tingkat suku bunga. Nah, ini dia. Trader bisa lihat di sini dengan jelas ya pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini yang menjadi pertanda buat kita semuanya, karena terus terang rekan trader, sekarang Bitcoin, para pemain Bitcoin benar-benar wait and see dan melihat apa yang terjadi pada pertemuan nanti pada pukul 1 waktu Indonesia bagian barat nanti. Ya, ini yang harap rekan trader semuanya lihat, karena kalau kita lihat rekan trader, banyak yang bilang dan sudah memprediksikan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan dikeluarkan oleh The Fed, dalam hal ini Jerome Powell.
Nah, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ini kan sebenarnya ada beberapa prediksi yang bisa dilakukan sih rekan trader. Sebenarnya kalau memang kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan, artinya dolar Amerika ini akan sangat tinggi ya. Strength bullish. Artinya kalau dolar Amerika strength bullish, artinya dia bisa membuat tekanan yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin maupun mata uang lainnya. Karena biar gimana kita udah bisa tahu bahwa Bitcoin sekarang sangat terpengaruh oleh dolar Amerika. Apabila memang nanti statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell bahwa dia terjadi jeda ya, terjadi jeda kenaikan tingkat suku bunga, artinya masih bisa aja bullish terhadap dolar, dengan catatan bahwa kalau bullish artinya kan Bitcoin akan sedikit turun tapi tidak terlalu turun banyak ya. Nah, ini artinya ada sedikit penurunan tapi tidak benar-benar jatuh ya. Nah, tapi masih ada kenaikan tingkat suku bunga pun juga yang akan terjadi dalam pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Nah, yang menjadi permasalahannya atau sebaliknya apabila dia lebih banyak ke dovish, artinya dolar Amerika akan turun sehingga membuat Bitcoin naik. Nah, oleh karena itu rekan trader, pada saat ini pasar benar-benar sedang menilai dan memperhatikan apa yang akan dikeluarkan, statement apa yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell dan bagaimanakah pergerakan Bitcoin nanti setelah pertemuan tersebut. Nah, di sini saya bisa bilang bahwa kalau saya bisa bilang bahwa kemungkinan bahwa dolar Amerika akan menguat sangat besar. Artinya apabila dolar Amerika menguat disertai dengan kenaikan tingkat suku bunga, saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin ini bisa jatuh sampai ke level terendah di seputaran 28.400 ya. Taruhlah 28.460 lah, di sekitaran sini ya rekan trader ya. Nah, atau 28.400 lah. Saya kasih 28.400 saja deh. 28.400 ya. Nah, ini dia. Nah, artinya Bitcoin bisa turun sampai ke 28.400-an rekan trader. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan di sini bahwa apabila nanti kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi atau diumumkan oleh The Fed, artinya saya bisa bilang bahwa Bitcoin itu mempunyai peluang turun ya rekan trader ya. Dia itu akan turun. Jadi ini sahabat, ini saya gambar ini dulu di sini. Nah, ini sabar, ini saya turunin ini dulu, sabar rekan trader. Oke. Nah, oke. Nah, di sini rekan trader ya. Sekarang posisinya di sini ya. Nah, dari sini saya bisa bilang bahwa apabila nanti dia terjadi pelemahan atau kenaikan tingkat suku bunga, artinya saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin ini akan turun rekan trader. Dia akan turun sampai mempunyai peluang besar turun di posisi 28.400-an ya. Jadi ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap sekali lagi diperhatikan oleh rekan trader. Nah, bagaimanakah apabila nanti terjadi situasi di mana kenaikan tingkat suku bunga ini dia stagnan, ada jeda sedikit, artinya membuat dolar Amerika itu tidak mengalami kenaikan ya, malahan yang tadinya hawkish menjadi dovish. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan bahwa Bitcoin ini dia pun bisa naik rekan trader sampai di level tertinggi di seputaran 29.924 atau 29.000. Jadi pada prinsipnya pada minggu ini setelah laporan FOMC yang dikeluarkan ya, saya bisa memprediksikan bahwa sampai minggu depan, hari Rabu minggu depan, Bitcoin ini dia bisa turun sampai ke level 28.400. Tapi dia juga bisa naik sampai ke 29.000 dengan catatan dia harus melewati level 29.131 dulu. Nah, kalau dia bisa melewati level sini, artinya Bitcoin punya peluang besar untuk mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi sekali lagi secara teknikal pun juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya Bitcoin ini masih punya peluang yang kuat untuk
terjadi pelemahan ya. Oleh karena itu kalau saya secara pribadi saya bisa bilang bahwa kemungkinan Bitcoin ini akan turun malahan setelah laporan FOMC yang dikeluarkan. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader kembali lagi bahwa Bitcoin ini harap diperhatikan. Yang menjadi tumpuan utama adalah statement atau rapat FOMC yang akan dikeluarkan. Apabila kenaikan tingkat suku bunga nanti sebesar 0,25% ya, 0,25 ya, 25 BP atau 0,25%, artinya Bitcoin akan naik, turun. Akan tetapi apabila terjadi jeda seperti yang terjadi pada pertemuan sebelumnya, kemungkinan Bitcoin punya peluang untuk kembali lagi ke level 29.900-an atau 29.924. Itu adalah level pergerakan dari Bitcoin ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada saat ini, segmen kita dunia kripto. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini sedikit memberikan gambaran terhadap pergerakan Bitcoin yang akan terjadi sampai minggu depan. Oleh karena itu tetap pantau terus pergerakan pasar, karena dengan memantau pergerakan pasar kita bisa mengetahui arah pergerakan yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa kripto edisi berikutnya. Salam profit Indonesia.